Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini, saya sendiri, Vidya Anissa dari Politeknik Negeri Bengkalis, Divisi UI UX Design di sini, dan 5 orang teman saya akan berbagi pengalaman terkait magang di magangjogja.com. Sebelum itu, mari kita perkenalkan teman-teman saya, dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Semben, Divisi Programmer, asal kampus Universitas Kristen Duta Wacana. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Oktaviani. Saya berasal dari Politeknik Negeri Bengkalis. Saya ambil divisi UI UX Designer. Perkenalkan, nama saya Dwi Handayani. Saya berasal dari Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini saya mengambil divisi Programmer. Perkenalkan, nama saya Haidar Gozael Haki, asal dari sekolah SMK IDN Boarding School, mengambil jurusan divisi UI UX Designer. Perkenalkan, nama saya Adrian Yunas Wicaksono dari Universitas Duta Wacana. Saya mengambil divisi Programmer. Baik, di sini kami berenam akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah kami dapat di magangjogja.com. Baik, kalau dari saya pribadi, yang saya dapat di Magang Jogja yang pertama sekali itu kedisiplinan. Di mana kedisiplinan ini sangat dibutuhkan di setiap orang, baik itu di pekerja atau di perusahaan atau di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi memang mengajarkan kita tentang kedisiplinan, tetapi di Magang Jogja itu kita lebih diatur lagi dengan tata tertib yang sudah disetujui dengan perusahaan dan kita juga. Dari saya, pengalaman yang saya peroleh selama Magang Jogja itu pertama itu dari kedisiplinan saya itu agak kurang selama di kampus. Selama saya mengikuti magang, saya jadi tahu kalau disiplin itu sangat penting. Terus yang kedua itu saya dapat melakukan komunikasi antar sesama, karena saya juga introvert. Jadi kurang bergaul gitu dengan sesama lain. Yang ketiga itu saya memiliki banyak relasi, baik di luar kampus maupun di luar wilayah kampus. Itu dari saya. Kalau dari saya itu pertama banyak sekali pengalaman. Yang pertama banyak mengenal orang dari berbagai wilayah, dari berbagai kampus dan dari berbagai daerah. Kemudian saling berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Kemudian dari saya sendiri ambil divisi UI UX itu pertamanya saya belum tahu, belum mengerti. Kemudian saya bertanya kepada yang anak magang yang lainnya. Di situ saya tahu, oh ini materi yang belum saya dapat di kampus. Kemudian di tempat magang saya mendapatkannya gitu. Itu sih. Kalau dari saya itu yang pertama mungkin dari segi bidang magang yang saya ambil yaitu programmer. Sebelumnya itu belum belajar kayak yang dari bikin front end sampai back end sampai selesai, tapi di sini saya belajar sampai selesai gitu. Kemudian dapat teman baru, jadi tahu anak-anak kampus di sini atau gimana itu kehidupannya kayak gimana gitu sih. Kalau dari saya telah mengenal lebih banyak tentang dunia industri atau dunia kerja, karena di sekolah tidak pernah dipelajari, yang kita fokus hanya belajar, dan lebih banyak pelajaran yang dapat diambil ketika mendapatkan tugas dari tempat kerja, karena kita lebih bisa searching lebih banyak ketika mengerjakan tugas dari tempat kerja. Dan perkenalan tempat kerja itu ternyata banyak, tidak secakup yang hanya sedikit diketahui, dan butuh kedisiplinan yang tepat untuk bisa
lebih giat dalam pekerjaan. Mungkin itu dari saya. Kalau dari saya tuh saya lebih disiplin semenjak mulai magang Jogja, karena sebelumnya saya selalu bangun siang dan juga jarang bangun paginya karena semenjak corona kuliah online. Lalu yang kedua, saya mendapatkan relasi yang banyak di kantor yang dari berbagai macam divisi, sehingga kami mendapatkan pengetahuan baru. Terus yang terakhir, saya dapat belajar bahasa-bahasa pemrograman yang lebih dalam, yang sebelumnya dari kampus masih hanya basicnya, sekarang lebih ke dalamnya dan lebih detail untuk bahasa pemrogramannya, seperti pemrograman bahasa Flutter yang menggunakan bahasa Dart. Sekian dari saya, terima kasih. Hal yang bakalan saya pribadi rindukan atau kangenin di magang Jogja ini yang pertama teman-temannya, karena di magang Jogja ini di mana saya berasal dari Provinsi Riau yang sangat jauh dengan Pulau Jawa ini, itu mendapatkan banyak teman dari Pulau Jawa, di mana ada teman yang berasal dari daerah Jogja sendiri atau dari daerah lain. Nah, di situ relasi saya semakin bertambah dengan adanya teman-teman saya di Jogja ini. Dan yang kita ketahui di sini, Jogja ini merupakan salah satu kota yang paling istimewa di Indonesia. Jadi kemungkinan saya akan sangat merindukan Jogja dan suasananya. Hal yang saya kangenkan selama di magang Jogja itu yang pertama itu teman-teman, karena itu saya itu yang introvert juga, baru ini membuat relasi dengan sesama, karena sebelumnya saya itu jarang aktif di kegiatan kampus, sekolah maupun gereja. Yang kedua itu ini cukup lucu sih, karena pasti yang dikangen itu marahnya dari Pak Dani. Datang ngagetin, Mbak, Mas. Itu aja sih. Kalau saya pribadi, pertama suasananya, kemudian rindu dengan teman-teman di magangjogja.com. Serius ini, ya kan? Terus mungkin ini kalau di kantor itu rindu HR yang menguat handphone gitu kan. Terus diingetin kalau nggak pakai name tag disuruh pakai gitu kan. Terus masuk pagi sip gitu kan. Itu sih yang mungkin dirindukan. Kalau saya sih sama ya, mungkin yang dirindukan itu bangun pagi. Karena jarang banget kayaknya baru bangun pagi gitu kan. Terus mungkin lebih ke ini kerjanya gitu. Karena kan di sini kan kita kerjakan dari pagi terus sampai siang gitu kan. Yang dihadap cuma laptop gitu kan. Maksudnya kan vibe-nya gitu ya. Mungkin begitu. Kalau dari saya mungkin suasana kantor yang agak ramai karena teman-teman saya hanya anak-anak SMK dan baru ini teman-temannya anak kuliahan atau yang lain dan dari tempat yang lain, dan lebih banyak relasi yang didapat ketika magang di sini. Kalau dari saya kebersamaan sih yang pasti. Yang kan karena di sini kan relasinya makin banyak, jadi saling belajar gitu, saling bertukar informasi itu seru aja. Terus kadang juga bercandanya itu ngangenin sih. Udah paling gitu dari saya. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau ngambil divisi programmer, mungkin sebelum magang di sini menyiapkan dari peralatannya ya, harus mendukung. Terus kemudian bisa belajar itu, maksudnya udah paham framework yang mau digunakan apa gitu. Mungkin lebih dimatangkan lagi belajarnya biar nanti sebelum magang itu nggak kagok atau nggak shock gitu
kalau di sini pakainya apa gitu kan. Selain itu mempersiapkan diri aja sih sama kerja di sini nanti, maksudnya magang di sini tuh mungkin kan nggak, mungkin bayangannya kayak gimana, mungkin lebih mempersiapkan diri biar lebih siap aja untuk magang di sini gitu aja. Kalau menurut saya untuk adik-adik atau kawan-kawan yang ingin bergabung di divisi UI UX, mungkin yang pertama mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan mental, kemudian mempersiapkan wawasannya. Mungkin kalau di kampus mungkin desainnya menggunakan Figma atau mockup, itu harus tahu gitu. Ini gimana sih gitu. Kalau nggak tahu, tanya aja sama yang anak magangnya lainnya. Itu sih. Pesan saya untuk adik-adik yang ingin masuk ke magang Jogja itu, yang mengambil divisi programmer diharapkan untuk mempelajari dasar-dasar framework dan bahasa pemrograman. Yang kedua tuh menyiapkan alat-alatnya seperti laptop yang cukup untuk spek tertentu. Sama yang ketiga itu untuk yang mengambil Android itu harus mempelajari full tentang Flutter. Baik, kalau dari saya pesan untuk rekan-rekan selanjutnya yang bakalan magang di Magang Jogja, itu sebaiknya dari segi perangkatnya itu disediakan pribadi dengan lengkap, biar ketika magang itu nyaman, nggak ada rusak atau ada kendala-kendala lain dari perangkat sendiri. Nah, untuk pengetahuan itu ketika teman-teman sudah memiliki dasar yang cukup dan teman-teman memilih magang di Magang Jogja, itu akan didampingi, karena di Magang Jogja ini rata-rata kita akan dimasukkan ke dalam tim dan di situ kalian bisa sharing dengan teman-temannya yang lain. Kalau dari saya itu. Terus kalau dari saya sendiri sebagai divisi programmer, saya berpesan kalian harus lebih teliti dan sabar, karena kalau error kalian harus bisa memecahkan masalah error itu sendiri. Problem solve-nya harus lebih tinggi, karena kalau kita bisa memecahkan masalah itu berarti kita selangkah lebih maju dari sebelumnya. Kalau pesan saya seperti itu. Untuk rekan-rekan yang ingin magang di magangjogja.com, mungkin saya sebagai divisi UI UX menyarankan untuk lebih mengenal fitur-fitur yang disediakan ketika ingin mendesain atau membuat sebuah aplikasi atau web dalam bekerja, dan selalu berkomunikasi dalam kerjasama yang baik. Jangan takut untuk saling bertanya, karena tidak ada yang susah kalau misalnya bertanya. Diri aku ya, yang apa ya, mungkin ini lebih ke akhirnya saya balik kampung. Udah 10 tahun gak pulang ke Jawa kan. Udah gitu lebih ke terima kasih banget udah sabar sama keanehan aku sendiri gitu kan. Terus lebih ke sabar sih, maksudnya terima kasih udah sabar, udah bertahan, udah mau mencoba hal baru buat keluar dari zona nyaman gitu. Terus mau bilang terima kasih banyak banget buat Magang Jogja yang udah ngasih kesempatan buat magang di sini. Apalagi kan ini kesempatannya langka gitu buat bisa magang di sini, terus bisa kenalan sama teman yang baru gitu. Itu aja sih. Untuk Diahayu Oktaviani 15 tahun yang akan datang. Ini Diahayu Oktaviani di tahun 2022. Terima kasih sudah bertahan, sudah berjuang, sudah semangat. Ini lokasinya nih, video ini lokasinya di Pulau Jawa, tepatnya di Jogja.
Kemudian lagi magang nih di magangjogja.com. Pesannya harus tetap semangat, harus tetap kuat. Kemudian pesan yang pertama sekali, jangan lupakan kedua orang tua. Itu. Pesan untuk diriku sendiri untuk 15 tahun ke depan itu kamu akan menonton saya yang sudah bertahan untuk selama magang dan berjuang selama magang ini. Aku harap diriku ke depan itu bisa sukses setelah menonton video ini lagi, melihat susahnya perjuangan selama magang itu gimana. Halo Vidya Anissa di 15 tahun ke depan. Apa kabar nih Vidya Anissa? Pasti lagi nonton ini sama anaknya sekarang kan? Nah, ini Vidya Anissa di 15 tahun yang lalu. Di sini saya di Jogja untuk pertama kalinya nih keluar dari Sumatera dengan alasan magang nih sama orang tua ya. Emang magang gitu kan. Nah, semoga di 15 tahun ke depan nih saya udah punya keluarga yang bahagia, yang paling bahagia di dunia gitu. Biar bisa nih nanti ceritain nih pengalaman magang di Magang Jogja itu gimana sih gitu. Punya relasi yang begitu luas, satu Indonesia, bisa dibilang kan satu Indonesia. Nah, terus semoga Magang Jogja ke depannya tuh sampai kapan-kapan nih Magang Jogja tetap ada. Sampai saya tua, sampai anak saya tua pun mungkin anak saya bisa magang juga di magangjogja.com. Pesan saya untuk 15 tahun yang akan datang, semoga kamu mendapatkan pekerjaan yang layak dan sukses selalu. Dan terima kasih kepada Magang Jogja yang telah membuat video ini dan mengingatkan kami ke depannya akan selalu masa lalu yang membuat kita menjadi apa yang sekarang terjadi, dan tetaplah jadi bapak yang baik buat anak-anak. Untuk diri saya yang di masa depan, untuk melihat perjuangan yang telah dilakukan 15 tahun lalu, yang telah magang di magangjogja.com, yang telah mempelajari banyak hal dari awal hingga perjuangannya berat. Jangan putus semangat, harus disiplin dan kerja keras. Yang membuat saya ingin untuk magang di Magang Jogja itu yang pertama sebenarnya itu alasannya itu karena yang pertama saya pengen balik kampung ke Jawa gitu kan, ke Solo. Yang kedua itu karena video-video yang sudah saya lihat di Magang Jogja itu menarik. Kemudian magangnya itu nggak cuma kerja aja gitu, ada kegiatan outing yang bisa jadi refreshing gitu. Kemudian saya ingin belajar lebih dalam tentang programmer, makanya saya ingin magang di sini sih. Gitu. Kemudian buat yang mau magang di sini, nggak usah banyak pikir, langsung aja daftar, kemudian udah pasti nyaman kok. Kalau saya sendiri kenapa memilih magangjogja.com itu yang pertama, mungkin ini di magangjogja.com kan banyak divisi gitu. Saya sendiri kan kuliahnya di jurusan Teknik Informatika, prodinya Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian di magangjogja.com itu menyediakan divisi UI UX gitu. Jadi nyambung gitu sama kuliahnya gitu. Kemudian yang kedua, mungkin jauh dari Pulau Sumatera, pengen jalan-jalan juga gitu. Gimana sih daerah Jogja itu, daerah Jawa itu sih. Menurut saya mengapa magang di Jogja itu karena ingin meningkatkan skill dalam programmer, karena saya mengambil sistem informasi di UKDW. Selama di UKDW itu saya belajar dasar-dasarnya saja, tapi selama saya magang itu saya mempelajari lanjutan dari dasar-dasar tersebut. Yang alasan untuk kalian milih magang Jogja itu satu itu di magang Jogja itu
menerima siapapun. Yang kedua itu Magang Jogja mempunyai banyak divisi. Sekian dari saya. Baik, kalau saya sendiri milih magang di Magang Jogja itu yang pertama saya tertarik karena banyaknya divisi. Jadi kita bisa memilih divisi sesuai dengan jurusan kita di kampus atau sesuai hobi dan kemampuan yang kita bisa. Jadi di sini karena beragamnya divisi itu dan bermacam-macam relasi yang kita dapat di sini membuat kita betah di sini. Nah, jadi untuk rekan-rekan selanjutnya yang mau magang di Magang Jogja.com wajib magang di magangjogja.com. Pokoknya harus, karena di sini teman-temannya ramah dan mentornya juga selaku Pak Dani sering setiap hari itu bakalan mantau hasil kerja kita gitu, bakalan nanyain progres kita setiap harinya. Jadi teman-teman bakalan dapat nih motivasi dari beliau gitu. Nah, terus kalau dari saya sendiri, kalau jujur sih saya bisa di magangjogja.com karena yang pertama itu ajakan dari teman. Terus udah gitu kantornya itu semua cabangnya dekat dengan rumah saya. Jadi saya mobilitasnya tinggi, bisa cepet bolak-balik. Lalu terus kenapa kalian harus di magangjogja.com? Karena di sini kalian tidak hanya belajar soft skill, tetapi di sini tuh yang lebih penting malah pembentukan karakter, di mana nanti kalian akan kerja, jadi tidak akan kaget waktu masuk dunia kerja langsung. Sudah seperti itu saja gitu. Mulai dari saya, kenapa saya Magang Jogja karena satu jurusan dengan apa yang saya kuasai, dan saya mengikuti jurusan untuk lebih belajar tentang UI UX designer di magangjogja.com. Kenapa harus di magangjogja.com? Karena kita tidak hanya belajar tentang pelajaran jurusan, tapi kita juga belajar tentang hard skill untuk masa depan. Mungkin sekian. Baik, mungkin sekian dari kami berenam terkait pengalaman dan kesan-pesan kami selama magang di magangjogja.com. Sekian dari kami semua, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.